Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan. Apa masih bisa belum tatap muka kitanya? Baik, kita kembali lagi di mata pelajaran Food and Beverage Service atau Restoran Service. Dalam keilmuannya disebut tata hidang ya. Untuk pertemuan minggu ini kita sudah sampai di modul kelima pada restoran service. Yang sebelumnya kita ada di modul keempat ya tentang jenis pelayanan yang ada di restoran atau jenis pelayanan yang biasanya digunakan di restoran. Dan untuk modul yang kelima ini kita akan membahas Square of Service atau SOS. SOS Service atau SOS Restoran. Baik, untuk pengertian Square of Service sendiri ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang pramusaji dalam melayani tamu restoran mulai dari tamu tersebut datang ke restoran kalian hingga tamu tersebut meninggalkan restoran. Di akhir pembelajaran pertemuan minggu lalu tentang jenis pelayanan di restoran, pertama kita belajar jenis untuk counter service, lalu ada self service atau buffet atau prasmanan yang lebih biasa kita kenal. Lalu yang ketiga ada carrying out service atau take away dan bisa disebut juga drive thru, pelayanan yang dibawa pulang. Lalu yang terakhir kita membahas table service. Nah, table service ini ada 4 style. Yang pertama American style, yang kedua English style atau family style, yang ketiga dan yang keempat ialah Russian serta French style. Untuk based on-nya Square of Service yang akan saya jelaskan ini berkaitan dengan table service, khususnya untuk table service American style. Oke. Jadi SOS ini adalah SOP atau prosedur atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh pramusaji dalam melayani tamu restoran dengan menggunakan jenis pelayanan table service, lebih tepatnya American service, American style. Dengan setapan meja makannya atau dining table-nya menggunakan elaborate table setup, atau lebih sederhananya kita memakai standar table setup. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara melakukan SOS, langkah apa saja yang kita mulai dalam berinteraksi dengan tamu, kita harus tahu dulu apa itu service, apa pengertian dari service. Ini adalah basic dari pelayanan di bidang hospitality. Jadi untuk bidang hospitality yang membutuhkan keramahan, yang berinteraksi dengan orang lain secara langsung, kita harus menggunakan dasar basic service itu sendiri. Tidak hanya di restoran, tidak hanya di hotel, basic service ini juga dilakukan di rumah sakit, di akomodasi transportasi seperti maskapai penerbangan, kapal pesiar, dan seterusnya. Semua bidang hospitality pasti menggunakan prinsip service ini. Yang pertama ialah S, yaitu smile for everyone. Kita harus tersenyum kepada setiap orang, khususnya kepada setiap tamu, tanpa terkecuali. Dan diusahakan bisa mensampingkan atau menutupi kegalauan, kerisauan, kegelisahan, keluh kesah kalian yang mungkin terjadi di rumah atau di tempat lain. Tapi ketika di tempat kerja kita berhadapan tamu, please tunjukkan
Kesan pertama yang bagus, tunjukkan senyum yang tulus kepada setiap tamu yang datang. Lalu yang kedua ada excellent service atau excellent in everything we do. Melakukan segalanya itu excellent. Excellent ini bukan berarti perfect ya. Saya juga tidak apa ya, tidak terpaku untuk perfeksionis karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Oke, excellent ini yang dimaksud ialah melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya atau melakukan yang terbaik dalam melayani seorang tamu. Itu yang disebut dengan excellent. Ingat, bukan perfect ya. Hanya ya seikhlasnya kita, sebaik-baiknya kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik di depan tamu. Lalu ada reaching out to every guest with hospitality. Sudah pasti kita bekerja di bidang hospitality. Kita juga harus mensapa, menyambut, dan melayani tamu dengan keramahan, dengan tutur kata yang baik, intonasi, serta gestur tubuh yang baik pula. Yang keempat ada viewing every guest as special. Jadi melayani itu tidak pandang bulu ya. Tidak mengenal yang namanya tamu long stay kayak kalau di hotel, tidak mengenal yang namanya tamu royal yang suka ngasih tip kalau di restoran. Jadi kita melayani nothing tulus aja, menganggap semua yang datang itu spesial. Jadi jangan memandang dia tamu long stay, dia tamu VIP, dia tamu reguler, dia tamu yang royal, dia suka ngasih tip. Jangan kayak gitu ya. Kita menganggapnya semua sama dan harus melakukan dengan excellent. Lalu yang kelima ada inviting guests to return. Sudah pasti kalau kalian melakukan excellent service, kalian sudah melakukan yang terbaik, insya Allah tamu itu akan datang kembali ke restoran kita, ke hotel kita. Lalu ada creating a warm atmosphere. Jadi ya sebaik-baiknya kita dalam melayani tamu ialah kita membuat kehangatan dalam kita berinteraksi dengan tamu. Atmosfer yang hangat dengan tamu. Lalu yang terakhir ada eye contact, that show we are. Tamu itu memang harus selalu diperhatikan. Tamu itu memang suka kode-kode ke pramusaji, ke waiter. Kalau dia tuh sebenarnya butuh bantuan, tapi dia tidak mau berbicara, dia tidak mau menyapa duluan. Jadi kitalah yang harus inisiatif duluan untuk menyambut, can I help you gitu, ke tamu tersebut. Jadi eye contact ini digunakan untuk memperhatikan tamu sesekali aja ya. Kalau keseringan ntar takutnya malah salah paham. Jadi malah salting tamunya. Oke, itu adalah prinsip dasar dari service. Semoga kalian bisa pahami ya. Ini akan berlaku di mana saja ketika kalian memang masih bekerja di bidang hospitality. Nah, untuk langkah pertama dari Square of Service atau SOS Restoran Service ialah greeting. Sudah pasti ya, salam, sapa, sopan santun. Oke, khususnya untuk kita dengan kultur budaya Indonesia, salam yang baik atau yang menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional, wisatawan asing ialah salam panjalu. Itu sangat menarik bagi wisatawan asing. Makanya banyak yang bilang potensi pariwisata Indonesia itu yang paling murah, yang paling nomor satu adalah potensi hospitality-nya, potensi keramah tamahannya. Baru yang nomor dua mungkin pesona alamnya, pesona wisatanya, pesona bahari, dan seterusnya.
salam yang khas ini yang di Indonesia tunjukkan ialah salam panjalu. Panjalu apa sih? Itu loh, sikap badan kita, gestur tubuh kita yang mendekap atau mempertemukan dua telapak tangan kita di depan dada kita, di depan persis dada kita. Mungkin kalau orang Islam ketika ingin bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, kita melakukan sebuah gestur panjalu. Nah, itu yang disebut panjalu. Dengan intonasi atau greeting yang baik juga, good afternoon, good evening, good morning, welcome to my restaurant, welcome to our restaurant, welcome to our hotel, bla 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 bla, dan seterusnya. Lalu hal yang harus diperhatikan yang kedua ialah menanyakan tentang reservasi jika di restoran. Mungkin di hotel juga ya. Sama kok, menanyakan reservasi. Apakah sudah melakukan reservasi terlebih dahulu atau belum? Kalau sudah, mohon ditunggu sebentar untuk dicek. Ntar mungkin kalian juga bisa mencarinya ya untuk percakapan-percakapan sederhana, mungkin dengan menggunakan bahasa Inggris atau dengan menggunakan bahasa Indonesia di Google untuk restoran service atau SOS ini. Jika kalian bertanya apakah harus menggunakan bahasa Inggris, sebenarnya ketika kalian melihat itu tamu internasional atau wisatawan asing, cobalah untuk pertama kali menyapanya dengan English language. Tapi biasanya kalau orang Indonesia ada juga yang ingin disapa seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Everyone, kita sapa aja dengan bahasa Inggris, tapi ketika nanti orang Indonesianya itu tidak bisa menjawab, ya baru kita ikut ke Indonesia ya. Kalau orang Inggris itu orang asing itu bisa menjawab, itu pasti bisa menjawab ya. Yang nggak bisa menjawab paling India, Jepang, Asia Timur, Asia Utara tuh masih belum fase untuk international English language. Oke, lanjut ya. Di ketiga itu ada how many person. Jadi setelah menanyakan reservasi, jika dia tidak melakukan reservasi atau belum melakukan reservasi, pertanyaan yang pertama yang kita lontarkan ialah how many person. Bisa jadi mereka datang berdua, tapi di belakang masih banyak, ada 10 orang. Jadi kita tanyakan dulu ya untuk berapa orang. Untuk mau mesan meja untuk berapa orang. Dan seterusnya. Mungkin hal yang lebih rincinya ada di poin keempat ya. Jika restoran yang kalian tempati atau kalian bekerja itu punya area smoking dan non smoking, perlu ditanyakan juga. Dan jika kalian bertemu dengan tamu-tamu lansia udah lanjut usia, coba kalian ajukan pertanyaan mau di sofa atau tidak jika emang restoran kalian mempunyai sofa, ataupun bisa menanyakan ingin di ruangan ber-AC atau tidak, atau dekat AC atau tidak, seperti itu. Untuk jenis-jenis tamu seperti lansia, balita, kalian mungkin punya inisiatif sendiri untuk bertanya sesuatu ya. Kita kan juga bisa lihat ya dari kesan pertama kita melihat tamu. Mungkin itu ya untuk step di greeting yang biasanya dilakukan oleh seorang pramusaji ketika menyambut tamu selain membukakan pintu restoran ya. Kalau restoran nggak punya pintu juga ya udah kan langsung kita ucapkan greeting good morning dan seterusnya. Oke, lanjutnya ada di video yang kedua. Kalian langsung next saja ke video selanjutnya. Oke, saya akhiri ya di video ini ya. Kita ketemu di video yang kedua. See you.